Ada sukacita malam hari ini, amin. Setelah sekian lama kita beribadah secara online, kita patut bersyukur dan bersukacita karena pada hari ini kita boleh ibadah secara onsite. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Masih dalam suasana Pentakosta, tanggal 5 kemarin kita merayakan pencurahan Roh Kudus, dan saya rasa suasana itu masih terbawa pada saat ini. Dan biarlah setiap kita pulang tidak sama seperti pada waktu kita datang, amin. Yang siap menerima lawatan Tuhan malam hari ini, lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, satu hati kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, dengan pujian, pengagungan, dan juga hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat-Mu atas setiap kami. Sungguh ini merupakan suatu kesempatan yang terindah di mana Tuhan izinkan kembali kami untuk beribadah secara onsite, ibadah secara bersama-sama seperti sebelum kami masuk dalam era pandemi. Dan kami bersyukur, kami rindu lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Dan ketika kami datang berbeda pada saat kami pulang, kuasa Roh-Mu bekerja mengubahkan hidup setiap kami. Ketika benih kebenaran firman Tuhan nanti ditaburkan melalui hamba-Mu, biarlah itu juga akan menjadi rema yang akan mendewasakan kami, yang memperbaharui paradigma setiap kami, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tetapi kami boleh berdampak bagi lingkungan sekitar kami, karena kemuliaan-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Pimpinan urapi ibadah persekutuan doa, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Setiap orang percaya berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Persiapan hati kita untuk menyembah, memuji Dia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari yang merindukan zaman Roh Kudus, angkat tanganmu, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Katakan, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Katakan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Haleluya. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Angkat tangan kita, katakan, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, oh mengalirlah kuasa
Roh Kudus. Engkau yang merindukan lawatan Roh Kudus, naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan. Nyatakan kerinduanmu, rasa lapar dan hausmu akan lawatan Roh Kudus pada malam hari ini. Roh Kudus bisa memenuhi, memperbarui hidup saudara tanpa melalui penumpangan tangan daripada manusia. Haleluya. Sekali lagi mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Buka kedua tangan kita bersama, dengan lembut katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lawatanmu yang kami rindukan Roh Kudus terjadi atas setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kiralabatakaya naralamatakaya naralamatakaralam. Pulihkanku, pulih. Dalam sikap menyembah katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup. Katakan di hidupku, di hidup. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku, sembah Dia. Mari engkau yang merindukan lawatan Roh Kudus, angkat suara dan hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. Rindukan jamahannya malam hari ini, melawat setiap kita tanpa terkecuali. Haleluya. Ya naralamo ya syandaralamo ya naralama takaralamo urabasya karalamo ya naralamase kita bakaralamo ya naralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya naralama takaralamo ya naralama takaralama ya naralam kita ya naralamo ya naralamo ya naralamase ini ya naralamo ya naralamo. Haleluya. Terus menyembah, 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 menyembah Tuhan. Bebaskan roh saudara, bebaskan roh saudara, lawatannya terjadi malam hari ini. Bebaskan roh saudara menyembah Tuhan. Oh rapatakara lapatakaya naralamataka naralamataka naralam. Kita bakara lamataka naralamo ya naralama ya naralama ya naralam. Kita bakara labarala barala 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 barala. Syatakara lamo ya naralama syatakara lamatakuria takaya naralam. Kina malamataka lamo ya naralamataka lamo ya naralama ya naralam. Oh rapasyatakara lamo ya naralamo ya naralam. Jemaat Tuhan sendiri yang menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri yang menyembah Tuhan. Kita bakara lamo ya naralama ya naralama ya narala. Ora basyakara lamo ya naralama takara lamo. Terus nikmati, nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatan Roh Kudus malam hari ini. Nikmati, nikmati syatakara lamata kuryata kaya narala. Ora basyakara lamata korolo besikinire lamata karalam. Penuh, penuh, penuh dalam nama Yesus, penuh. Dalam nama Yesus penuh. Dalam nama Yesus dipenuhi dengan urapan yang baru, dipenuhi dengan anggur yang baru, sukacita yang baru. Api Roh Kudus melawat setiap kita. Kita pakara lamata kaya narala mata karalam. Ora basyakara lamoya narala maya narala maya narala maya narala. Ora basyakara lamoya narala mata karala moya narala. Kinamala mata karala moya narala maya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhi kami. Haleluya. Roh
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, katakan. Jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Mari bersama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dari awal naikkan pujian ini, sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu. Angkat tangan kita, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi dan segenap hatimu, ku buka hati. Haleluya, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kembali sembah Dia. Haleluya. Syatakaralamo ya naralama syanaralamo, iminia naralamo ya syakaralamo. Haleluya, haleluya. Ya naralama syanaralamo ya naralama se, kini ya naralamo ya naralama syatakaralamo. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Haleluya. Kita bakarala patakaralambo ya naralambo ya naralam, urabasyakaralamo ya naralambo ya naralama. Mari bersama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Dan segala hormat saya undang kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kata
katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi dan segenap hatimu, angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan, katakan, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Sekali lagi, tiada seperti Engkau. Amin. Lebih meriah lagi, gemuruh tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tiada perbuatan yang besar selain daripada Engkau Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan saling memberi hormat, katakan, aku bersuka cita karena Roh Kudus ada di tempat ini. Lambaikan tangan saudara, kiri dan kanan muka, belakang, katakan, aku bersuka cita karena Roh Kudus ada di tempat ini, dan aku pulang tidak lagi sama seperti pada waktu kita datang. Haleluya. Sekali lagi berikan gemuruh tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Angkat tangan kita bersama, katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku siapa Dia, bahwa Yesus. Sekali lagi, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, amin. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak
anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, haleluya. Nyata kuasanya, sekali lagi nyata kuasanya, amin. Nyata kuasanya, haleluya, amin. Engkaulah penolong kami, engkaulah penghibur kami. Engkaulah Roh Kudus, roh yang dijanjikan oleh Bapa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Engkau tidak membiarkan setiap kami sebagai yatim piatu. Engkau hadir sebagai penolong yang memampukan kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang menginsyafkan kami dari segala dosa. Roh Kudus yang membawa hidup manusia pada pertobatan. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus yang membuat kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan gambaran Yesus. Haleluya. Mari bersama persiapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan dengan kembali menaikkan pujian ini. Katakan, Kau penolongku, haleluya. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Singer dan jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Katakan, katakan, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan, turun dari surga, terindah dalamku, katakan, dalamku, bermanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Bangkit berdiri kembali. Roh Kudus bukan hidupku dengan, saya persilakan hambanya, yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku,
sekarang ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Dengan lembut buka kedua tangan kita bersama, katakan, Roh Kudus penuhkan hidupku. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, katakan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, haleluya. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya ya Bapa, kami hendak mendengar akan sabda firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami semua akan beroleh berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, sehingga kami pun percaya Tuhan, Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami. Oleh karena itu Tuhan, sekarang tiba saatnya Engkau berfirman atas kami, dan kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara, demikian juga mengasihi saya. Saya persilakan duduk kembali. Hari ini kita punya tema seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang membuat Anda dan saya serta orang-orang percaya itu terkaget-kaget ketika Dia berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca lebih dulu dari Matius pasal 7 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman-Nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah setiap orang yang melakukan mujizat di atas mimbar Allah, yang telah dipakai oleh Tuhan mendatangkan banyak mujizat,
dia bernubuat, dia mengajar firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus, telah menjadikan kekaguman bagi begitu banyak umat Kristiani. Mungkin hari ini Anda juga adalah salah satu orang yang punya rasa kagum dengan pendeta tertentu, sehingga Anda punya kecenderungan apapun yang diajarkan oleh mereka Anda yakin adalah sebuah kebenaran. Nah saudara, namun sesuatu yang mengagetkan buat saudara dan saya, ketika Yesus yang adalah Tuhan harus berkata buat orang yang luar biasa, yang mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan, yang mungkin ketika kita melihat mukjizat yang dihadirkan di dalam pelayanan mereka, engkau sempat bertepuk tangan dan memuji nama Tuhan. Namun pada hari itu pula kita dikagetkan di mana dia berkata, "Anyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu." Nah saudara, kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus berkata, "Aku tidak pernah kenal kamu"? Jawabnya ada pada ayat yang ke-15. Saudara, judul bacaan itu tadi berjudul hal pengajaran yang sesat. Ayat 15 bilang demikian, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Saudara, berarti di dalam bacaan ini Tuhan Yesus sengaja berbicara untuk saudara dan saya. Dia memberikan satu peringatan, waspadalah, hati-hatilah, bahwa ternyata di tengah-tengah gereja milik dia, mungkin ada di sini, mungkin ada di sana, ada nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kata menyamar di dalam Alkitab Anda silakan digarisbawahi, berarti orang menyamar itu masuk di tengah-tengah yang asli. Mereka butuh menyamar supaya penyamarannya tidak diketahui. Berarti dia harus tampil seperti yang asli. Dia juga berdoa di dalam nama Yesus. Dia juga memberikan salam buat saudara, shalom. Sama. Tetapi dia sedang menyamar. Dia bukan domba itu, tetapi dia adalah serigala yang buas. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia menyamar ada di tengah-tengah kita, Anda dan saya sebagai jemaat itu punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kita harus teliti. Ini pengajar ini nabi palsu atau bukan? Ini guru asli atau bukan? Nah, jemaat yang oleh Tuhan diandaikan sebagai domba itu adalah gambaran kita sebagai jemaat itu bodoh. Yang sering kali kita terkecoh, kita tertipu dengan penampilan penyamaran mereka. Kita itu seringkali sudah terlanjur kagum dengan pendeta A, B, C, D, E ini tadi. Apa yang mereka katakan kita aminkan. Apalagi kalau pendeta ini tampilannya keren,
Anda tahu beritanya, gerejanya besar, cabangnya banyak, Anda punya kecenderungan nganggap apa? Ini asli. Saudara, ketika ada yang palsu, siapa yang keberatan? Ayo, kalau muncul banyak yang palsu, siapa yang keberatan? Yang asli cuma satu, yang palsu banyak, betul? Yang keberatan siapa? Yang asli pasti keberatan. Yesus yang adalah Tuhan, di dalam bacaan ini sengaja dia memberikan judul hal pengajaran yang sesat, dimulai dengan kata-kata waspadalah. Dia keberatan. Dan yang asli tentu ingin memberikan peringatan supaya kamu tidak tertipu. Maka ketahuilah, demikianlah yang asli dan demikianlah yang palsu. Saudara, saya ngambil contoh satu lembar uang ini. Ini uang resmi Indonesia. Beredar uang palsu. Yang keberatan siapa? Bank Indonesia sebagai otoritas resmi negara Indonesia keberatan. Kemudian dia mulai kasih tahu masyarakat bagaimana caranya membedakan yang asli dan yang palsu. Dia bilang 3D. Dilihat kelirnya ndak sama. Satu. Yang kedua, diraba. Yang asli kertasnya luwih kandel, lebih tebel, lebih kasar. Cetakannya ya kelihatannya lebih kasar. Kemudian diterawang supaya kelihatan gambarnya pahlawan itu utuh. Ini asli. Yang tidak seperti itu palsu. Yang asli keberatan. Karena apa? Yang palsu itu merusak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu ngajar kepada saudara dan saya tentang yang asli seperti apa, yang palsu seperti apa. Namun sering jemaat itu dibutakan mata rohaninya. Mereka menganggap yang palsu itu lebih indah daripada yang asli. Saudara, ketika Anda belajar tentang firman Allah, sebetulnya yang Anda cari adalah keselamatan, bukan duit. Sebetulnya yang Anda cari adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Sebetulnya yang Anda harus cari adalah salib, bukan daging. Tetapi banyak jemaat lebih senang dengar khotbah yang apa? Yang jasmani. Yang pertama, dia bilang yang palsu seperti ini. Matius 7 ayatnya yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Sederhana sekali. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa untuk mengetahui asli dan yang palsu itu lihatan buahnya. Saudara, ibu-ibu, buat jus semangka. Kalau bahannya semangka manis, jusnya manis enggak? Otomatis manis. Kalau bahan semangka yang Anda mau blender, mau jadikan jus,
semangkanya tidak manis, hasilnya apa? Pasti tidak manis. Apa artinya? Artinya Anda harus mulai meneliti para pendeta yang berbicara, yang nanti akan menjadi kekaguman Anda semuanya, yang akan menjadi panutan Anda di dalam pengajaran mereka. Anda harus mulai melihat apa inti pengajaran yang mereka berikan. Jika mereka mengajarkan yang jasmani, 1000% palsu. Jika mereka mengajarkan kepada Anda yang jasmani, 1000% palsu. Sebab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, dunia isinya cuma 3: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dan kesombongan. Kalau Anda diajarkan oleh seorang pengajar yang menekankan hal-hal yang jasmani, 1000% palsu. Sebab apa? Sebab dikatakan lebih lanjut, Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau saudara ketemu dengan pendeta yang suka bicara, yang suka mengajarkan, dan inti khotbahnya selalu yang jasmani, 1000% palsu. Tentunya Anda bertanya dengan saya, Pak Roni hidup mosok gak butuh jasmani? Mosok Yesus Tuhan gak mikirkan jasmani? Saudara lihat, yang asli akan menitik beratkan ajarannya pada yang rohani. Walaupun dia tahu yang jasmani engkau perlukan. Dia bilang kepada muridnya, orang-orang ini sudah ikut aku 3 hari, cari roti untuk mereka makan. Para murid bilang, Tuhan, di tempat sesunyi ini tidak ada yang bisa jual roti sebanyak orang ini, apalagi duit loh tidak cukup. Saudara, singkat kata, Yesus Tuhan buat mukjizat lewat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya yakin jumlahnya itu bisa 12.000. Sebab apa? Silakan Anda noleh ke belakang, Anda hitung sendiri, laki sama perempuan banyak mana yang ibadah? Banyak perempuan, ini perempuan yang 90% ini. Tetapi perempuan tidak pernah ditulis di dalam Alkitab
Karena apa? Budaya orang Yahudi. Perempuan itu cuman sebagai apa? Imbuh. Nah saudara, singkat kata, mereka semua makan dengan kenyang, sisa 12 bakul. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus yang adalah Tuhan pun memperhatikan kebutuhan jasmani saudara dan saya. Keesokan harinya, banyak orang datang berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau datang di tempat ini?" Yesus Tuhan berkata, "Kamu datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, bukan karena keselamatan itu, tetapi karena roti itu telah menjadikan perutmu kenyang." Yohanes 6 ayat 27. Apa yang dia tekankan kepada saudara dan saya? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, dia tekankan yang punya nilai kekekalan. Saudara, kalau gitu jadi Kristen apa tidak boleh kaya? Kan begitu pikiran saudara dan saya. Tuhan, kalau aku kaya, aku bisa pakai kekayaanku untuk memberkati orang miskin. Saudara, baik. Tetapi apa yang ditekankan lagi oleh Tuhan Yesus ketika engkau kaya? Dia memberikan warning, memberikan peringatan lagi. Hati-hati. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab apa? Orang kaya punya daya beli yang besar. Dan ketika engkau punya daya beli yang besar, maka iblis, setan dan anak-anaknya itu datang kepada hidupmu menawarkan nikmat dosa yang terdiri dari 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah saudara, hati-hati. Demikian pula saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal dia mengajar Anda dan saya untuk memohon kepada Bapaknya. Di dalam doa Bapa kami, dia ngajar dengan sederhana, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia nggak pernah ngajarkan dalam jumlah yang begitu banyak, tetapi Anda selalu tepuk tangan ketika seorang hamba Tuhan berkata, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, anak, cucu, cicit, keturunanmu berkelimpahan. Tepuk tangan semua, betul? Yesus tidak pernah katakan itu. Ketika orang mulai khawatir, Tuhan, yang tak makan apa, yang tak minum apa, yang tak pakai apa, dia berkata apa kepada saudara? Kita lihat Matius pasal yang ke-6, di mana dia berkata, lihat itu burung di udara, dipelihara juga oleh Bapakku. Matius 6, saya bacakan mulai ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kasih keterangan, dia tidak berkata tentang jumlah.
Tetapi pendeta yang berkhotbah suka ngarang cerita. Engkau akan diberkati berkelimpahan anak, cucu, cicit keturunanmu. Saudara tepuk tangan. Dia loh tidak ngomong jumlah. Yesus Tuhan tidak pernah bicara jumlah. Tapi dia bilang apa? Secukupnya. Justru kita yang seringkali sudah dikasih makan, sudah cukup, masih ngomong, Cik, ini ndak ono sing makan tak bungkus ya, loh begitu loh. Betul. Sudah glegeken itu. Misi tanya boleh tak bungkus, begitu loh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ciri yang palsu yang kedua, Yesus Tuhan juga ngomong kepada saudara dan saya, Lukas pasal yang ke-6 ayat 26. Kalau saudara buka di handphone, saudara cari di handphone, kemudian keluar hurufnya warna merah, itu artinya firman Tuhan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, warnanya merah. Wes ndak iso kleru ini ya. Kalau para rasul kita kadang mikir-mikir bisa keliru ini. Tapi kalau merah keluar dari mulut Tuhan Yesus pasti tidak pernah keliru karena dia Tuhan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Loh, kita dipuji oleh orang lain, itu Tuhan malah bilang apa? Celaka kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu memang haus pujian. Jadi pendeta kalau bangga nebat dirinya sendiri, ajarannya dia sendiri, gerejone dia, denominasinya dia, doktrinnya dia, 1000% palsu. Wes, ini yang ngomong Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Saya cuma nerang nih saja apa yang dimaksud oleh Kristus di dalam firman-Nya. Yang palsu haus pujian. Yang palsu haus pujian. Bagaimana caranya kita tahu mereka haus pujian? Yang palsu suka pamer. Betul. Yesus Tuhan ketika menyembuhkan orang buta, Yesus Tuhan ketika menyembuhkan orang yang lumpuh, dia berpesan, jangan ngomong-ngomong kalau aku. Betul. Pendeta zaman sekarang doakan orang sakit, orang 20 mati 19, yang satu sembuh karena Tuhan. Dibawa keliling, saudara, betul. Dibawa keliling. Alasannya apa? Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang ngakak, saudara. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Dia ngomong dengan orang yang buta, jangan bilang kalau aku. Tetapi orang ini tetap bersaksi oleh karena dorongan Roh Kudus. Mereka tidak dapat menahan sehingga mereka bersaksi dan mereka berkata, Yesus orang Nazaret yang sudah membuat mataku melek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka haus pujian, oleh karena itu mereka pamer. Bahkan mereka mengekspos berita-berita seperti itu yang seringkali justru salib Kristus, kemuliaan Tuhan ditutupi oleh mereka. Saudara, Benny Hinn adalah dedengkotnya teologi kemakmuran. Dan di Indonesia masih begitu banyak pendeta yang menjadi muridnya Benny Hinn. Apa yang mereka biasa pamerkan? Di atas mimbar Tuhan ini, dia lepas jas.
Dia kebaskan jas. Jemaatnya rebah semua. Dapat apa rebah? Ayo, tidak dapat apa-apa. Dia hanya sekedar pamer bahwa dia punya kekuatan seperti ini, yang tidak pernah memberikan manfaat apa-apa. Berbeda ketika sinar yang menyilaukan itu menerpa wajah Saulus. Saulus rebah, mukanya sampai ke tanah. Dia buta, tetapi Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Di balik sinar yang menyilaukan keluar sebuah suara, dan dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Beda, saudara. Belum lagi Benny Hinn dan murid-murid Benny Hinn di Indonesia telah melecehkan Yesus Kristus Tuhan dengan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Betul. Lu kamu siapa? Kamu ingin mengkultuskan dirimu. Kamu ingin menjadikan dirimu menjadi dewa yang dipuji oleh jemaatmu, bahwa engkau adalah orang yang istimewa, sama seperti Yesus Kristus Tuhan yang bisa berikan Roh Kudus kepada jemaatmu. Saudara, hati-hati. Yang model seperti ini hari ini banyak. Sebab Yesus Kristus Tuhan pun berkata, hati-hati, ini akhir zaman, mulai yang palsu bermunculan. Ada nabi palsu, ada guru palsu, bahkan Mesias palsu. Oleh karena itu, Anda dan saya wajib waspada. Anda wajib jeli melihat antara yang asli dan yang palsu. Prinsipnya cuma satu. Jika mereka adalah nabi palsu, guru palsu, mereka akan memberikan pengajaran dengan tekanan yang daging, yang jasmani. Bicara duit, bicara kaya. Karena mereka memang moto duiten. Tanpa sadar mereka menunjukkan isi hatinya bahwa mereka sebetulnya bukan hamba Kristus, bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Mamon. Tetapi yang asli selalu bicara yang rohani. Bukan berarti dia tidak mengerti kebutuhan saudara. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang beriman kepada Dia, yang sudah mengalami Tuhan, mendapatkan Tuhan di dalam hidupnya, anak Tuhan pasti akan berbicara seperti ini. Tuhan, walaupun yang jasmani masih aku butuhkan, tetapi aku tahu Tuhan, karena Engkau telah menjadi milikku, maka yang jasmani yang aku perlukan mulai hari ini bagiku tidak penting lagi. Sebab apa? Sebab Matius pasal 6 tadi sebagai penutup khotbah saya berkata 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya, jika engkau mengenal Tuhan sebagai Bapakmu, maka apa saja yang kau perlukan tanpa saudara minta, Dia tahu dan Dia akan sediakan bagimu. Kok bisa, Pak Roni? Yes. Ada yang pernah punya bayi di sini? Ada? Ini banyak emak-emak ini. Luar biasa, hari ini saya khotbah di depan emak-emak ini. Nah, saudara lihat, bayi yang masih kecil
Dia nggak bisa minta papa mamanya. Tetapi papa mama yang mencintai bayi ini tadi tahu sebentar lagi musim hujan. Walaupun bayi ini tidak pernah minta, tetapi demi kasihnya papa mama ini kepada bayi itu, dia belikan selimut. Ini yang dimaksud. Oleh karena itu, kita akan pulang dengan hati yang waspada. Dan Anda harus mulai berkata, awas kamu ya nabi palsu, karena aku akan tangkap kamu jika suatu hari kelak kamu berkhotbah di hadapanku, kamu mengajarkan yang jasmani, langsung aku berkata 1000% kamu palsu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Tuhan memberkati kehidupan Pak Roni, keluarga dan pelayanannya. Tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu hati kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Biar benih firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah tentunya. Biarlah pengajaran pada malam hari ini mengingatkan bahwa hanya Yesus Tuhan satu-satunya sumber kebenaran. Dan biarlah kami melalui Roh Kudus-Mu, kami dipimpin pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tidak lagi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Karena firman-Mu itulah yang memproteksi dan Roh-Mu sendiri yang menjaga dan mengajarkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kembali kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau kuduskan setiap benih persembahan yang akan kami tabur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Petugas kolektan bisa menjalankan tugasnya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman atau menyaksikan dari multimedia mungkin ya. Puji Tuhan, saudara sekalian, puji Tuhan, saudara dapat berkat yang luar biasa. Berikan kemuliaan kepada Tuhan ya malam hari ini. Puji Tuhan.
kita akan dengarkan pengumuman malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kami atas nama Persekutuan Doa Sungai Yordan mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan dari Pak Roni Suwono, sudah menjadi berkat buat kita semua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa kita akan mengucapkan resolusi tahun 2022. Ya, setiap kita ibadah dan Zoom kita selalu perkatakan kita imani bersama-sama untuk kita terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang keras ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya minta bangkit berdiri semua. Ya, bangkit berdiri. Ya. Ya. Kita perkatakan bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan iman ya. Ya, 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan buat saya. Kemenangan atas penyakit saya. Kemenangan atas keuangan saya, kemenangan atas setiap masalah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya melihat malam hari ini banyak jiwa baru. Ya, bisa saya minta bantuannya. Yang pertama kali hadir di ibadah onsite PD Sungai Yordan, bisa bangkit berdiri. Ya, saya minta ya. Yang baru banyak berdiri. Yang ya, bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri Bu. Ya. Ya. Puji ya, Tuhan, puji Tuhan. Ya. Selamat datang di Persekutuan Doa Sungai Yordan. Ya, selamat datang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada pengumuman. Nah, kita ada Zoom setiap doa malam Sungai Yordan setiap hari Senin dan Jumat. Jadi kalau ada ibadah di sini tidak ada Zoom, tapi kalau tidak ada ibadah kita ada Zoom dari Senin dan Jumat jam 18.30, itu ID-nya dan passwordnya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kesusahan untuk Zoom bisa di YouTube di PD Sungai Yordan Surabaya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita ibadah onsite tiap Jumat kedua dan keempat. Ya. Yang hari Jumat ini ibadahnya dilayani oleh Bapak Roni Suwono. Ya, nanti kita ketemu lagi hari Jumat 24 Juni 2022. Ya, pembicaranya Ibu Lanita Sisilia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga menyapa yang di YouTube Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat datang. Bisa mungkin bantu saya ditulis di live chat, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya, puji Amin. Tuhan. Kita akan seperti saya katakan minggu lalu, kita akan doa puasa Persekutuan Doa Sungai Yordan akan diadakan bulan depan ya Bapak Ibu Saudara saya. Karena bulan ini vilanya belum jadi. Jadi diadakan bulan depan di Batu Malang. Ya. Dukung dan doakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk doa puasa ini. Kita berusaha untuk nanti mengadakan live juga di Batu Malang. Kalau keadaan memungkinkan ya kita akan mengadakan live doa puasa ini dari Kota Batu Malang. Ya, dan kita akan nanti ada pelayanan-pelayanan keluar kota. Ya, dukung dan doakan untuk setiap pelayanan dari Persekutuan Doa Sungai Yordan supaya bisa menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dukung doa ya saudara sekalian. Pelayanan ini sudah ada beberapa yang minta ya, baik di Pare, di Malang dan lainnya. Saudara, saya minta tolong dukung doa ya, supaya PD Sungai Yordan ini bisa menjadi berkat. Bukan untuk saya, bukan untuk semua, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak Roni ya, teman lama yang setia sekali pelayanan ya. Puji Tuhan. Mari segera bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
bagiku, terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang kemenangannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita tutup dalam doa, saya minta saudara kami Antok berdoa untuk jemaat PD Sungai Yordan, untuk pelayanan PD, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Dan nanti setelah saudara kami Antok berdoa, nanti langsung ditutup oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Suwono dalam doa penutup dan doa berkat. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan sudah kumpulkan kami semua di tempat ini bukan karena kekuatan kami. Kami percaya ini semua karena Roh Kudus yang sudah pimpin setiap hati kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini kembali, Bapak. Kami bersyukur buat persekutuan Sungai Yordan yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan sebagai penggembala jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya kami sebagai jiwa-jiwa banyak kehausan untuk menerima firman-Mu Tuhan, supaya memberikan kekuatan iman bagi setiap kami. Seperti saat ini kami boleh diberkati dengan hamba-Mu yang luar biasa, Bapa. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Amen. Dan kami hidup benar di hadapan Engkau, Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat ini jemaat PD Sungai Yordan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan menyertai, Engkau akan menghibur, bahkan Engkau akan memberkati setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah mereka semua boleh pulang dengan membawa penuh berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati juga Tuhan Bapak Roni Suwono yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tahu kerinduan Bapak Roni. Engkau akan pakai dia lebih hari lebih heran. Dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan hikmat daripada Tuhan. Bahwa pembenaran adalah di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Dan di dalam nama Yesus adalah kebenaran yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Melan sebagai pembina di PD Sungai Yordan ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan memberkati gembala kami di tempat ini juga Tuhan. Dengan berkat-berkat yang daripada surga. Cukupi setiap kebutuhan yang PD Sungai Yordan ini dibutuhkan. Semuanya Tuhan dukung. Semuanya Tuhan akan menutup semua kekurangan-kekurangan kami. Sehingga kami boleh berlanjut untuk tetap beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir pada saat malam hari ini Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, saat ini dalam tangan-Mu, kami bersyukur kalau Engkau sudah berikan yang terbaik buat bangsa kami. Kami saat ini boleh menerima kemenangan. Kami boleh kembali bersama-sama boleh beribadah di tempat ini. Dan kami boleh lepas dibebaskan dari kuasa-kuasa sakit penyakit yang mengancam dan menakutkan Tuhan. Dan kami boleh melihat rencana Tuhan, rencana yang terbesar. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Surabaya, berkati pemimpin bangsa kami, mulai daripada pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Semuanya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga beliau-beliau boleh cakap dalam memimpin bangsa kami. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan pemimpin kami, baik yang duduk Tuhan di pemerintahan maupun di parlemen-parlemen yang lain juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada surga, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan cakap dan bijaksana Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh tetap ada di tempat ini, kami boleh tetap untuk memuji-muji nama-Mu, dan kami boleh mendapatkan tempat yang terbaik Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat karunia daripada Allah menyertai pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan juga kota Surabaya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kota kami menjadi kota yang damai dan aman Tuhan. Sehingga Tuhan kota kami ini menjadi kota yang terbaik Tuhan, di mana Tuhan kami berapa banyak umat-umat-Mu Tuhan beragama di tempat ini Tuhan, tapi kami selalu mendapatkan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyertai setiap anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu. Terutama Tuhan, kami serahkan kota Surabaya ini dari kuasa-kuasa yang tidak baik Tuhan. Kami
patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa bencana, maut, serangan-serangan yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan semuanya sehingga Tuhan, kota kami menjadi kota yang teraman Tuhan. Sehingga Tuhan, Tuhan kami boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Berkati Ibu Gubernur, berkati Bapak Wali Kota kami Surabaya juga Tuhan. Sehingga Tuhan, lewat beliau-beliau, kota kami boleh dibawa lebih baik lagi dan maju lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan akan memberi yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang menyegarkan roh kami dan memberikan iman kami yang semakin kuat dan teguh untuk menghadapi masa-masa yang sukar dan zaman yang semakin jahat. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, tetapi sertailah kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga menghadapi masa-masa yang sukar, kami tahu kami bisa menanggung segala perkara karena Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar lagi akan berpisah. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Sekarang arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin di Zoom ya saudara. Senin di Zoom, Jumat juga di Zoom juga.